Might spit trouble in Fendi on my collar. Me hold some. When you finna let me hold some. Do you love me, baby? I know you love me, baby. Yeah, I cheated on you. Can you trust me, baby? Have 2 kids with me. Now you stuck with me, baby. Tadi minta keluar tau. Ini jawabannya E. Itu enggak sih? Ya aku malah A. Kan? Enggak sih tapi ini. Harusnya kan ini dikit itu Iya, ya. betul. Benar sih. Iya kan? Yang ini. Oh, ya udah ya udah. Ini aja dah. Nah, situ. Halo semuanya. Nah, di sini kami akan membicarakan tentang pentingnya berkarakter dalam bersosialisasi bagi generasi milenial. Karena tak kenal maka tak sayang, maka dari itu Perkenalkan, kami dari Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Perkenalkan, nama saya Septina Bitkusuma Tewa, NIM 23. Dan rekan saya, saya Sari Pratiwi dengan NIM 20. Kenalin, aku Naswa Safadila dengan NIM 18. Aku Ajeng Pramesti Budiarta dengan NIM 25. Perkenalkan, nama aku Habibie Alif Putra Husin dengan NIM A022032. Nah, karena kalian udah kenal sama kita semua, maka simak video selanjutnya yuk. Hai, aku Ajeng. Jadi di sini aku mau jelasin tentang pentingnya pendidikan karakter dalam bersosialisasi pada generasi milenial. Kalian tahu nggak sih apa itu karakter? Jadi, karakter itu adalah sifat atau perilaku seseorang yang dilakukan secara sadar dengan akal yang sehat. Sehingga, karakteristik orang yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda loh. Nah, untuk membentukkan karakter yang baik itu sendiri perlu beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, memberikan pendidikan yang baik sejak dini. Kedua, menjadi tauladan yang baik. Ketiga, menggunakan media sosial dengan bijak. Dan yang keempat, memilih tontonan yang baik. Penasaran nggak seberapa penting sih karakter dalam bersosialisasi menurut orang lain? Nah, setelah kami lakukan riset nih, dari 30 orang didapat 20 orang menyatakan sangat penting, 8 orang diantaranya menyatakan cukup penting, dan 2 orang menyatakan tidak penting. Sebagian besar beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter itu berasal dari lingkungan sekitarnya. Nah, relawan dengan pendapat sangat penting memiliki argumen bahwa karakter merupakan salah satu faktor untuk menentukan kemajuan suatu bangsa. Mereka berpendapat, dampak jika seseorang memiliki karakter yang kurang baik akan mempunyai kesulitan dalam bersosialisasi. Untuk relawan yang memiliki pendapat tidak penting, berargumen bahwa karakter bukan sesuatu yang harus diprioritaskan. Mereka beranggapan bahwa beberapa hal dapat dilakukan sendiri. Mereka yang memilih opsi itu cenderung memiliki sifat individualis. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Penting nggak pendidikan karakter dalam bersosialisasi? Biar lebih jelasnya, kita simak bareng-bareng yuk pendapat dari ahlinya. Nama saya Habibie Alif Putra Husin dari Akademi Meteorologi dan Instrumentasi Angkatan 2022. Jadi di sini saya ingin mewawancarai dengan Ibu Evi. Kali ini saya ingin mewawancarai yang pertama, seberapa penting sih berperilaku yang baik dalam bersosialisasi? Sangat penting untuk menjaga keamanan, kerukunan dalam warga. Baik. Apa yang Omah ketahui tentang karakteristik tersebut? Ya, istilahnya kalau misalnya mengetahui karakter seseorang itu dari sikapnya. Sikap yang baik, sopan dan sebagainya. Dari sikap seseorang itu ya. Ya, Terus, di mana suatu karakter dapat dibentuk dalam diri seseorang? karakter dibentuk dari seseorang ya dari pergaulan yang baik, dari pendidikan orang tua, mungkin dari pendidikan sekolah, gitu. Selanjutnya, bagaimana dampaknya jika seseorang memiliki karakter kurang baik dalam bersosialisasi? Mungkin cenderung ke hal-hal yang negatif. Misalnya kita jadi istilahnya bergaul bebas, pergaulan bebas atau narkoba ya, yang kita takuti sekarang kan anak-anak remaja tuh yang ditakutin di situ gitu. Takut terjerumus ke hal yang negatif. Iya. Selanjutnya, mengapa pembentukan karakter harus dilakukan pada generasi milenial saat ini? Karena terlalu banyak kebebasan. Kalau kita nggak membentuk sebagai orang tua,
dari kecil intinya kalau misal tidak dibentuk dari kecil mungkin dia nggak punya basic untuk jadi karakter yang baik, pasti dia akan lebih bebas karena istilahnya ya terpengaruh oleh ya dari luar lah, dari kebanyakan lah dari luar negeri ya yang apa terkontaminasi aja si apa otak anaknya sama pergaulan-pergaulan dari luar gitu. Makanya kalau dari kecil kita udah tanamkan bahwa karakter anak itu harus dididik dengan baik, sopan santunnya baik, otomatis sampai besar dia insya Allah aman. Selanjutnya, kapan generasi milenial dapat memahami karakter pada dirinya sendiri? Setelah dia tahu di lingkungannya dan dia mulai dewasa mungkin dan mengerti apa yang namanya pergaulan. Baik. Yang terakhir, siapa yang dapat mempengaruhi karakter pada generasi milenial saat ini? Lingkungan. Oh, Kalau yang lebih cepat mempengaruhi ya lingkungan. Tapi kalau misalnya di dalam lingkungan kita bisa membagi bahwa oh ini lingkungannya kurang baik, oh ini lingkungannya baik, kita bisa memilah dan memilih, insya Allah anak kita bisa terjaga. Iya, baik. Terima kasih Ibu Evi Iya. atas wawancaranya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Mungkin cukup sekian wawancara pada kali ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Dian bisa perkenalan dulu, Mbak Dian dari institut mana, asalnya daerah mana? Bisa. Oke, pertama makasih buat Naswa, terus juga Septian sama Alia. Sebelumnya ada koreksi dikit ya, tadi Septian bilang PTN STAN, tapi yang benar sorry banget tapi PKN STAN. Nah, kenalin di sini aku Dian Fitri Rahmadani, biasa dipanggil Dian. Aku temen SMA Naswa. Aku dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi Manajemen Keuangan Negara. Baik, salam kenal Mbak Dian. Oke. Oke, jadi di sini saya sama teman-teman saya mau ngewawancarain Mbak Dian tentang topik pembicaraannya itu pentingnya berkarakter dalam bersosialisasi bagi generasi milenial. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaannya akan dibawakan oleh Alia dan Septian. Bisa dimulai? Baik, bisa. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa penting karakter menurut Mbak Dian? Sangat penting, penting ataupun tidak penting? Oke, jadi kalau menurut aku pribadi ya, karakter itu tuh penting banget, apalagi buat kaum milenial. Nah, kalau di perguruan tinggi aku sendiri tuh lebih menekankan ke pendidikan karakter. Jadi dulunya kan nggak ada asrama kan. Nah, diadain asrama ini buat nambahin karakter ke mahasiswanya, gimana nanti dia bukan cuma pintar di akademik, tapi juga bisa pintar di membangun karakter, utamanya tadi dibilang di sosialisasi gitu. Oke. Terima kasih atas jawabannya ya. Teh atau Mbak? Mbak Dian. Oh, Dian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk soal ini, bagi Dian, apa sih yang kamu ketahui tentang karakter dan apa fungsi dari karakter tersebut? Oke, jadi karakter itu kalau pas pengetahuan aku sendiri ya, itu tuh gimana kita ke orang lain gitu, maksudnya kayak nggak ke orang lain sih, lebih ke diri sendiri, gimana kita disiplin, terus bisa mengatur waktu, gimana kita bisa menghargain orang, gitu sih. Terima kasih. Tuh, Lanjut. Septian.
Kalau di mana sih suatu karakter itu dari seseorang? Kalau karakter itu awalnya tuh emang susah. Nah, tapi gimana kita berada di lingkungan, ya nggak? Misalnya kalau kita di lingkungan dengan karakter orang-orang yang baik, karakter orang-orang yang berpendidikan gitu, nanti kita juga akan terbawa. Terus karakter tuh nggak bisa instan gitu dapat dibangun. Kalau misalnya di aku, dulu aku misalnya bangun pagi tuh misalnya jam 6 atau jam 7 itu baru bangun kalau nggak ada sekolah. Nah kalau di sini kita dibentuk karakter buat bangun jam 4. Nah itu juga juga jam 10 gitu. Itu sebenarnya tuh uh, kita dibentuk dengan proses gitu nggak bisa nanti. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih dampaknya jika seseorang itu memiliki karakter kurang baik dalam bersosialisasi? Nah, kalau dampaknya kalau karakternya buruk, nah itu tuh bakal kembali ke kita gitu. Jadi kalau karakter kita buruk, terus perlakuan kita ke orang lain juga buruk, justru itu juga bakal kembali ke diri kita gitu. Hmm, Oke, terima kasih. Terus kenapa membentuk karakter itu harus dilakukan pada generasi milenial saat ini? Kayak kita gitu. Nah, kenapa sih kita khususnya generasi milenial harus membangun karakter? Nah, kan kita tuh gimana? Juga hanya kan besok negara ini kan juga yang mungkin menguruskan kita gitu. Nah, kalau misalnya harusnya aja itu karakternya buruk, suka misalnya suka nyontek, integritasnya jelek. Nah, begitu kan ntar waktu kita udah gede, udah jadi pejabat misalnya, karakter yang terbentuk tuh tetap karakter buruk. Misalnya dari kecil kita udah sering nyontek, sering bohong, integritasnya jelek. Nah, itu ketika kita dunia kerja awalnya bisa mulai menggelapkan dana perusahaan atau misalnya memanipulasi laporan keuangan gitu-gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang em, kapan sih generasi milenial dapat memahami karakter pada dirinya sendiri? Nah, kalau soal kapan itu tuh apa ya? Kita kan bisa lihat di sekitar kita gitu, enggak semua generasi milenial tuh tahu dan sadar gitu yang tentang pentingnya karakter terutama untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kalau untuk kapan itu tergantung ke diri masing-masing. Kapan sih dia mau tahu, kapan sih dia mau sadar gitu. Oh, ternyata punya karakter yang baik, punya integritas yang baik itu tuh penting buat dirinya dan juga untuk diri dia ke depannya gitu. Oke, baik. Lanjut pertanyaan terakhir. Siapa yang dapat mempengaruhi karakter pada diri generasi milenial saat ini? Nah, kalau untuk siapa yang mempengaruhi, kita kan udah hidup di zaman modern ya, maksudnya kayak kita punya media sosial, kita uh, punya apa, istilahnya apa ya, punya orang yang kita fans atau kita ikutin kayak di media sosial di TikTok atau di Instagram. Nah, itu kalau kayak orang-orangnya yang kita ikutin itu tuh nggak ngasih contoh, nggak ngasih teladan tentang karakter yang baik, nah itu akan kebawa ke diri kita sendiri gitu. Jadi Baik. gimana kita bisa memilih memilah dan memilih apa sih yang harus kita ikutin gitu. Oke. Baik, terima kasih Dian. Pertanyaannya udah selesai. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Iya, sama-sama. Sebelumnya terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Perkenalkan, saya dari Akademi Meteorologi, nama saya Naswa Salsabila. Sebelumnya di sini Pak Deki merupakan dosen ya?
Untuk saat ini masih belum, hanya sebatas sit-in saja, hanya memberikan bantuan untuk menyampaikan materi di kelas. Untuk materinya sendiri bervariasi, kadang materi dari dosen sudah dipersiapkan, kadang saya yang mempersiapkan. Tapi saat ini masih terdaftar sebagai staf akademik, masih staf akademik di AKMED. Jadi sebelum menuju ke pertanyaan tentang topik, di sini saya akan memperkenalkan. Saya mau membahas tentang pentingnya bersosialisasi dalam generasi milenial. Nah, sebelumnya Bapak tahu nggak seberapa pentingnya berperilaku yang baik dalam bersosialisasi? Oke, kita batasi ke generasi milenial ya, bukan ke Gen Z ya. Kalau Mbaknya kan masuk Gen Z harusnya ya. Kalau milenial saya masih masuk, 89, 90 masih masuk. Jadi generasi milenial mungkin sekarang zamannya itu sudah musim reuni harusnya ya. Musim milenial. Pertanyaannya tadi seberapa pentingnya berperilaku yang baik dalam bersosialisasi? Oke, setiap beberapa hal, bahkan orang kutu buku pun butuh bersosialisasi. Misalnya, orang kutu buku ngurus KTP di kelurahan. Apakah dengan kutu bukunya saja dia bisa ngurus? Susah. Nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa nanyain ambil formulir di mana, nggak bisa nanyain ini diisi sama apa. Kan tetap untuk hal-hal yang sepele seperti itu pun kita tetap harus bersosialisasi. Untuk yang levelnya beda, mungkin di tingkat dosen, ada nih dosen pinter banget nih. Tapi ada nggak dosen yang pinter banget tapi nggak butuh sosialisasi? Nggak ada sepertinya. Contohnya, misalnya mahasiswa pun, dosen pun, di samping dia pintar, dia harus bisa bersosialisasi. Contoh sosialisasi yang sangat dibutuhkan misalnya saat kita mau publikasi penelitian. Itu kan kita harus saling ngobrol ke penerbitnya. Oh, draft saya seperti ini. Dari penerbit mungkin menyampaikan seperti ini. Oh, ininya kurang. Ini kita tambahkan seperti ini. Nah, itu. Kadang-kadang dalam penelitian pun kita itu juga harus ada unsur sosialisasi. Misalnya dalam pemilihan kata ya, misalnya. Pemilihan kata itu sangat penting. Misalnya seperti ini. Kalau menyampaikan suatu presentasi misalnya, kan dalam penelitian itu kan ada misalnya seperti ini ya. Hasil penelitian saya seharusnya kan realnya seperti ini. Hasil penelitian saya lebih baik dari hasil penelitian sebelumnya. Dalam bahasa komunikasi seperti itu kan kurang baik ya. Seakan kayak kita lebih mengunggulkan. Padahal sebenarnya lebih baiknya itu dalam hal apa? Bisa jadi untuk hal-hal tertentu penelitian kita tidak jauh lebih baik, seperti itu. Nah, harusnya kata-kata pemilihan kata ini, kalau misalnya generasi itu bisa bersosialisasi, dia bisa memilih kata yang tepat. Misalnya, jika penelitian sebelumnya menggunakan metode A, maka kami menawarkan sebuah metode alternatif menggunakan metode sebagai berikut. Nah, keduanya memiliki arti yang sama. Artinya penelitian kita berbeda dari yang lain. Tapi kita tidak sampai menjatuhkan penelitian yang lain. Dan kita seakan-akan tetap mengapresiasi penelitian yang lain. Termasuk dalam memberikan pendapat, kita juga harus memilih pemilihan kata dan pemilihan makna juga harus tepat. Tidak hanya tentang benar dan salah. Kita nggak ngomong tentang benar dan salah, tapi ngomong tentang benar dan harus enak didengar. Benar tapi nggak enak didengar, tetap aja dianggapnya salah juga. Gitu. Berarti karena tadi kita sudah membahas pentingnya bersosialisasi, di mana sih Pak kalau menurut Bapak itu suatu karakter tersebut tuh dibentuk pada generasi kita, pada generasi milenial? Kebanyakan karakter terbentuk dari lingkungan, Soalnya seperti ini ya. Sekarang kan sudah zamannya itu sudah menggunakan gadget misalnya. Bahkan yang di rumah pun saya mulai merasakan ada yang aneh. Dari zaman saya dulu 90-an sampai sekarang tuh ada yang aneh. Kalau dulu mungkin keluarga itu, kalau untuk generasi yang dewasa ini ya, kalau untuk pendidikan anak mungkin tetap keluarga yang paling berperan lebih penting. Tapi kalau untuk anak yang sudah mulai dewasa, yang sudah milenial atau mungkin yang sudah umur sekian, nah itu ada kalanya tuh sekarang saya beda. Merasakan kalau pulang ke rumah itu lebih banyak tuh orang-orang tuh pada asik main HP sendiri. Sementara kalau anak ini tuh, generasi ini tuh lebih banyak ngobrol dengan orang langsung tuh pada saat di tempat kerja, misalnya, pada saat di organisasi, pada saat di kelas ikut kuliah, justru lebih sering ngobrol dengan orang dibandingkan di rumah. Jadi lingkungan sangat memberikan peranan penting. Dia ikut kegiatan apa,
aktif di kegiatan apa, itu jauh lebih berkontribusi. Soalnya kalau komunikasinya tidak langsung tuh kadang tuh yang ngerasain lah Mbak ya, kuliah online tuh kayak gimana gitu kan ya. Jadi bagaimana kita itu dosen itu kan kadang-kadang kan ada semacam ekspresi yang sebenarnya kita butuh ekspresi itu tuh untuk melengkapi pemahaman kita gitu, misalnya dari segi intonasi kan kadang kan beda ya Mbak ya, kita baca buku itu kan cuma tulisan, dia nggak ada nada, nggak ada intonasi, nggak ada kayak penekanan dari suara, itu kan beda dibandingkan kita dengerin langsung yang ada penekanan dari suara, ada intonasi, ada ekspresi. Nah otak kita itu lebih mengingat yang seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lupa sama materinya, tapi kita mungkin masih ingat bapaknya pernah ngomong dengan intonasi seperti ini loh, dengan wajah yang seperti ini. Nah itu tentu bisa jadi lebih diingat. Jadi komunikasi langsung dari lingkungan itu yang jauh lebih penting. Iya, jadi lebih mudah face to face gitu ya Pak. Nah, tadi kan terus kalau menurut Bapak tuh kapan sih Bapak sadar Bapak saya harus memiliki jiwa sosial, harus bisa bersosialisasi pada generasi saya gitu atau pada orang lain gitu, kapan Bapak menyadarinya itu? Begini, saya dulu termasuk yang dari SMP itu termasuk yang ya kutu buku yang jarang gaul gitu loh. Jadi yang lainnya tuh kemana saya juga asik sendiri gitu loh Mbak, tipe generasi yang asik sendiri lah pokoknya. Jadi nah pada saat itu saya sudah juga mulai sadar juga, bahkan orang kutu buku pun tetap harus nyari lowongan kerja. Ada kejahatan sendiri, saya kutu buku nih. Dia tetap harus nyari lowongan kerja, dan dia nyari lowongan kerja pun dia juga harus tanya persiapannya seperti apa, termasuk nanya ke orang yang sebelumnya sudah keterima kerja. Nah itu kan penting kan. Jadi saya mulai sadar di situ. Kita tuh harus tetap bersosialisasi. Sehebat apapun kita dalam satu hal, tetap harus juga. Bahkan ya tadi semacam ungkapannya tadi. Bahkan orang kutu buku pun harus berusaha cari kerja, gitu kan. Harus berusaha cari lowongan, harus berusaha tanya ke sana sini. Kan paling nggak kan pasti kepo dong. Masa mau lowongan kerja? Wawancaranya dulu ditanyain apa? Kan pasti gitu kan. Masa orang kutu buku diam aja? Pokoknya tungguan nanti aja gitu kan ya. Kan nggak mungkin itu. Pasti kita juga harus perlu bersosialisasi. Hanya ke yang sebelumnya pernah. Kalau misalnya dia nggak ketemu orang gimana? Ya coba tanya ke YouTube dulu. Mungkin YouTube ada yang membagikan tentang informasi seperti ini. Cuma masalahnya satu di YouTube nggak bisa nanya balik. Iya. Di komen pun harus kalau dibaca. Apalagi kalau esainya tipis, malah buru-buru ngecek yang punya bodo amat. Ya gitu lah Pak. Jadi ya pada saatnya itu memang kita harus butuh, karena untuk cari kerja pun ketika saya mulai harus ke dunia kerja pun, nah itu sudah mulai harus kita bisa bersosialisasi. Pekerjaan apa sih yang ngandalin orang sendiri? Tetap aja kan harus ngomong kan sama orang. Misalnya dia memang masih sendiri peneliti, tapi kan pasti ada obrolan di grup peneliti. Misalnya, hari ini masuk jam berapa nih? Oh hari ini ada kunjungan tamu penting. Ya kan pasti ada kan istilahnya seperti itu. Jangan merasa, aku udah jadi peneliti, udah nggak butuh komunikasi sama orang gitu kan. Apalagi peneliti kan harus komunikasi sama orang. Misalnya gini, jangan sampai satu lembaga itu ngirim penelitian sama, dikerjakan orang yang berbeda. Kan masalah sosialisasi penting kan di sini kan. Jadi jangan sampai lah seperti itulah, ini kerjaan masih sendiri kan gitu. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang pentingnya berkarakter, terus kapan Bapak sadar gimana tuh saya harus bersosialisasi gitu. Nah, terus apa sih Pak menurut Bapak tuh dampaknya kalau orang tersebut tuh kurang baik dalam bersosialisasi atau memiliki karakter yang kurang baik dalam bersosialisasi? Itu yang disebut dengan seleksi alam, Pak. Jadi gini, seleksi alam itu seperti ini. Orang kurang bisa bersosialisasi. Pernah dengar nggak waktu mungkin cerita ya, ada yang reuni itu seperti ini. Ada reuni, yang satu reuninya ini kebanyakan beberapa orang bekerja di perusahaan besar, yang satu tidak bekerja tapi berdagang, ya dagang makanan, dagang minuman, yang dagang-dagang yang bukan di perusahaan gitu kan. Ketika mereka suatu itu ngumpul, sementara ada yang nggak pandai bersosialisasi, yang nggak pandai ini pasti ngomongnya itu bikin ngeselin yang lain. Kebayang nggak? Ini ada bapak-bapak yang kesehariannya jualan cendol, jualan bakso, jualan apa. Terus ketika ada orang yang ngobrolin, wah kemarin aku dapat tender, dapat proyek. Oh aku juga penelitianku udah sampai jurnal ini. Kan kesel Mbak gitu Mbak. Yang bapak jualan cendol kasihan itu. Lama-lama ditinggalin kayak gitu Mbak. Benar Mbak. Udah saya obrolnya udah nggak cocok ini dengan saya ini. Nah kayak gitu kan penting kan istilahnya. Jadi kalau menurut Pak
Pak Deki sendiri, mengapa pembentukan karakter ini tuh harus dilakukan pada generasi milenial, Pak? Oke, generasi milenial itu tadi yang saya sampaikan kelahiran rata-rata 90, dan di zaman sekarang mereka sudah dapat dikatakan usia yang matang lah ya, usia matang, usia mulai jadi bapak-bapak, usia mulai harus mengambil keputusan. Tadi katanya sosialisasi ya, kemampuan sosialisasi, harus kemampuan mengambil keputusan misalnya. Dan rata-rata generasi milenial itu sekarang kan mungkin udah jadi misalnya kepala regu, ketua tim, atau supervisor. Itu kan ada semacam, mereka itu rata-rata punya semacam anggota dari generasi yang baru seperti itu. Dan untuk pengambilan keputusan itu sebagai supervisor, mereka kan butuh dalam rangka diskusi. Woi rapat, kan gitu kan, rapat gitu kan. Ya. Rapat itu kan juga pasti ada unsur sosialisasinya, bagaimana menyampaikan suatu pendapat, bagaimana kita menggunakan bahasa yang efektif, bagaimana menyampaikan pengumuman yang nggak bikin orang itu salah paham gitu. Nah, sosialisasi juga di situ penting, karena generasi ini rata-rata dan sebagian besar generasi milenial juga udah jadi pejabat misalnya. Kebayang jadi kepala dinas, jadi kepala subbagian yang mereka juga punya staf juga. Sementara mereka harus ada peran mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan untuk nasib hidup sendiri, nggak usah pakai diskusi, nggak apa-apa. Misalnya keputusan hari ini, saya mau ngutang atau enggak, itu kan urusan kita sendiri kan, kita yang mikir. Tapi untuk urusan dalam suatu organisasi atau perusahaan atau instansi, itu kan membutuhkan suatu diskusi dan istilahnya komunikasi. Kalau nggak pandai sosialisasi, boro-boro ngajak orang buat ngambil keputusan, ngajak orang rapat aja nggak berhasil. Nggak bisa sosialisasi nih, gimana dia ngajak orang rapat? Rapat, masa gini? Pak, rapat, masa gini? Masih pengumuman, gitu kan nggak mungkin. Sosialisasinya harus benar, misalnya kan, Pak, jika berkenan, siang ini kami akan mengadakan rapat untuk memutuskan hal berikut. Bapak, jika berkenan, mohon agar Bapak dapat hadir karena kami sangat membutuhkan arahan dari Bapak. Nah, kan gitu kan, enak kan ya? Daripada dia bilang, Pak, nanti siang bisa ikut rapat nggak? Beda kan ya? Nggak bisa sosialisasi kayak gitu, jadi kan penting juga. Boro-boro mau ngambil keputusan, ngumpulin orang rapat aja udah gagal gitu kan. Nah, itulah pentingnya bersosialisasi, terutama untuk generasi milenial yang pada usia sekarang mereka di posisi yang sebagai pengambil keputusan atau pengambil kebijakan. Ya. Jadi dapat disimpulkan dari wawancara ini, kalau menurut Pak Deki, bersosialisasi dan berperilaku yang baik dalam bersosialisasi untuk generasi milenial itu penting ya Pak, dan banyak sekali manfaatnya. Jadi terima kasih Pak Deki sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dalam topik ini. Terima kasih juga sudah mau memberi banyak informasi yang tentunya saya sendiri juga belum paham, belum tahu. Jadi Pak tahu gara-gara Pak Deki ya. Jadi segitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, gimana dengan video yang telah kami buat tadi? Tertarik nggak kalian untuk menontonnya? Jadi gimana menurut kalian? Penting nggak berkarakter dalam bersosialisasi bagi generasi milenial kayak kita ini? Kalau misal menurut kalian videonya membantu, kalian boleh banget nih. Jangan lupa like,